warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid As-Safa wal Marwah yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, insyaallah bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat, yang dengan kesehatan dan dengan waktu yang Allah berikan kita bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita ambil berkaitan tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya belum izin sama Pak DKM, Pak Kendar ataupun Pak Tarmono. Namun rencana saya di setiap kajian di masjid ini, yaitu Masjid As-Safa wal Marwah, yang setiap bulan berarti kita ketemu berapa kali? 4 ya. Semoga nggak bosan ketemu saya. Selasa pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tema yang dibahas memang tematik, tapi saya punya rencana insyaallah mungkin tema pertama kita bicara tentang masalah akidah. Bebas, pokoknya kaitannya masalah akidah. Bisa jadi belajar tentang nama Allah, bisa jadi belajar tema-tema yang lain, pokoknya ruang lingkupnya tentang masalah akidah. Nanti pekan kedua temanya tentang masalah fikih. Ya fikihnya bebas, enggak urut enggak, cuman fikih yang bebas mungkin tentang masalah sholat, habis sholat mungkin pindah langsung masalah sujud sahwi. Terkadang banyak yang nggak ngerti sujud sahwi, terkadang juga nggak ngerti tentang sujud as-sajdah, sujud apa itu? Tilawah, wasjud, waqtarib. Saya pernah sholat itu di salah satu masjid, saya alhamdulillah jadi makmum, imamnya baca wasjud, waqtarib. Habis itu langsung sujud. Setelah sujud bangun lagi, habis itu langsung
rukuk lagi. Selesai sholat saya dibilang, Pak ini masjid alirannya apa ini Pak? Kok sujud dulu, habis itu rukuk, habis itu sujud lagi. Dan itu menunjukkan bahwa hal yang seperti ini perlu diedukasi, perlu difahamkan. Nah, makanya insya Allah pekan kedua kaitannya masalah fikih, apapun bebas. Kemudian pekan ketiga mungkin tentang cerita-cerita seperti ini dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan pekan keempat tentang masalah belum kepikiran. Sesuai request Pak Kendar ataupun request Pak Tarmono, insya Allah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan malam hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau sering sekali bercerita. Karena cerita itu biasanya menyenangkan orang yang mendengar. Ini bukunya kecil, judulnya Al-Faraid ala Sahihil Qasasin Nabawi. Ini bukunya berkisar tentang kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang pernah mendengar kisah ini, cuman insya Allah ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Karena bukan sekedar cerita saja yang ingin kita ceritakan, tapi ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya semampu dan secukupnya waktu pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, langsung saja hadis ini atau kisah ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahih beliau dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Insya Allah kesahihannya tidak perlu diragukan. Ini sahih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. An Abdullah ibn Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau pernah bicara, pernah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, bertutur kisah. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Jadi intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Dulu di antara umat sebelum kalian itu ada 3 orang. Mereka kumpul, mereka sepakat untuk melakukan sebuah perjalanan. Hatta awau al-mabit ila gharin fadakhalu. Di tengah perjalanan, pas malam istirahat. Di situ ada gua, akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba ujuk-ujuk fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Ya Allah. Tiba-tiba tadi ujuk-ujuk ada batu besar yang jatuh dari gunung, kemudian batu ini menutup pintu gua tersebut. Gerep, nggak ada celah untuk mereka keluar. Aduh, kalau kita gimana ini? Masih loko mencit ini. Mati sudah. Faqalu, tapi mereka lihat bagaimana keimanan yang berbicara. Bagaimana kepercayaan dan keyakinan yang berbicara. Kalau kita panik seperti itu, mungkin kalau tidak punya iman sudah kalang kabut, bingung, nangis dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana yang diucapkan oleh mereka. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tenang mereka ini. Kemudian mereka mengatakan salah satunya, kita ini nggak akan bisa selamat dari gua ini
nggak bisa keluar dari gua ini kecuali kita semua sama-sama berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita masing-masing. Jenengan riyin monggo berdoa, minta sama Allah, sebutin amal soleh. Nanti giliran saya, habis itu orang ketiga. Gak disebutin siapa namanya, karena gak penting nama. Apalah arti sebuah? Masya Allah. Yang penting amalannya. Faqala rajulun minhum, yang satu bilang, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya masih punya 2 orang tua ya Allah. Bapak ibu saya masih hidup. Mereka berdua tiang sepah. Yang sepah itu sudah tua. Kabironi sudah tua, pokoknya tua. Syekh itu tua. Ini syaikhoni kabironi. Sudah tua, sepuh. Pokoknya tua lah ya. Tua renta, betul. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Kebiasaan saya ya Allah, ini berdoa sambil menyebutkan amalannya. Dongeng sama Allah. Boleh jenengan dongeng amalan panjenengan sama Allah saja. Gak usah sama orang lain. Khawatir nanti jatuh pamer dan riya. Sudah ceritakannya sama Allah. Ya Allah, saya punya kebiasaan kalau pulang bawa minuman yang saya tidak berikan minuman ini, mungkin sebagian jenengan tahu bahwa minuman itu adalah susu, tapi nggak disebutin. Pokoknya aghbiq itu adalah syurbul ashi, minuman malam. Mungkin susu, mungkin apa nggak disebutin. Bawa ya mungkin kopi juga. Wallahu taala alam. Pokoknya minuman malam. Dibawain, saya nggak bawa minuman ini sampai saya memberikan kepada orang tua saya. Sebelum anak saya, sebelum istri saya. Pokoknya yang pertama kali adalah bapak ibu saya. Fana abi fi talabi syai'in yauman. Suatu ketika saya saat itu ada keperluan sehingga pulangnya terlambat. Biasanya sore pulang, kemudian saya mampir rumah ibu bapak, tak kasihkan minuman itu, habis itu saya pulang ke rumah. Suatu ketika saya telat balik. Falam urih alaihima hatta nama. Tapi ketika saya pulang ke rumah ibu untuk melakukan kebiasaan saya, ternyata ibu bapak saya sampun tilem. Saya sedikit-sedikit ingin pakai bahasa Jawa. Sampun tilem, sampun tidur, sudah sare. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Ya Allah, saya sudah siapkan minuman untuk keduanya. Ternyata saya dapati ketika saya pulang, keduanya sampun sare, sudah tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan. Dan memang kebiasaan saya nggak senang untuk untuk mendulukan kedua orang tua saya dengan anak ataupun istri. Walaupun ketika saat itu saya pulang orang tua saya sudah tidur, tetap saya tidak pulang ke rumah saya, tapi saya tunggu orang tua saya sampai bangun. Falabistu wal qadah ala yadi antazir istiqadahuma. Ya salam, ini yang penting. Kalau sekedar nunggu, nggak apa-apa. Ini ya Allah, saya dapat di orang tua saya tidur, saya tunggu di sebelah mereka dan dalam keadaan cangkir itu tak pegang sampai mereka berdua bangun. Bukan ngelilir bariki, tapi ora ngelilir. Sampai kapan? Hatta barokal fajru. Barokal fajru itu sampai matahari sudah menyingsing, nurnya kelihatan, cahayanya sudah kelihatan, berarti benar-benar sudah padam. Baru saat itu bangun. Ustaz, apa ndak ada salat subuh Ustaz? Ini bukan umat Islam, ini umat dulu, nggak tahu, mungkin dulu sholatnya wallahu ta'ala alam. Ditunggu, nggak bangun-bangun, nggak ngelirir. Ini bayangkan minuman ini mah ngantuk sedikit tumplek. Berarti bisa diambil pelajaran, ini orang tidak
tidur. Hanya sekadar menunggu orang tuanya minum, ternyata orang tuanya tidur, ditunggu sampai pagi. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Pagi-pagi sudah padang, bangun, habis itu diminum. Ya Allah, suwun Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Ya Allah, kalau jenengan tahu saya melakukan ini ikhlas karena jenengan, ya Allah. Dia orang tidak memastikan saya ikhlas, tapi dia mengatakan, ya Allah, jika saya lakukan ini dan jenengan tahu kalau saya ikhlas karena Engkau, ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Tolong ya Allah, bebaskan kami dengan cara bukakan pintu gua ini. Fan farajat syai'an, kerengket, buka. Tapi sedikit toh, la yastati'unal khuruj, tapi tiga-tiganya nggak bisa keluar. Miring kanan, miring-ngiri, nggak bisa keluar. Nah, Nabi Muhammad lanjut cerita. Sekarang orang kedua. Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, cerita lagi yang kedua. Saya punya anaknya Pak D. Berarti siapa itu? Sepupu. Anaknya Pak D. Am itu Pak D atau paman lah ya. Pak D itu kan bapak gede, Pak Le, Pak cilik. Kalau dalam bahasa Arab, am itu sama, mau Pak D mau Pak Le sama. Pokoknya paman. Dulure bapak. Saya punya sepupu dan dia adalah wanita yang paling saya demeni. Naksir saya ya Allah sama dia, ya Allah. Fa'aradtu an nafsiha famtana'at minni. Saya menawarkan diri saya untuk dia, maksudnya untuk nikah, tapi ternyata dia tidak mau. Cintanya tertolak. Bapak Ibu, berarti di sini sama sepupu, dan ini sampai sekarang dan sampai syariat Nabi Muhammad, zuat nikah sama sepupu itu boleh. Dengan jauh-jauh nyari nggak ketemu-temu, ada dulur dewe cantik soleha, tembung Pak Dinin jenengan. Sepupu boleh untuk dinikahi. Hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'atni, ternyata sudah ditolak, tapi saya tetap tidak bisa move on. Move on itu lupa ini. Saya nggak bisa lupa sama sepupu saya. Karena sudah terlanjur cinta banget sama dia. Ternyata setelah berlalu kurang lebih 1 tahun, dia datang kepada saya. Mau pinjem duit. Iya. Kesempatan dalam kesempitan. Ini pantaro. Nek zuat sama saya kan orang perlu nyelang. Berapa itu pinjemnya? Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar. 120 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekarang, kalau dinar Saudi 4.000. Silahkan dikalikan, nggak usah sekarang. Saya belum hitung juga. 120 dinar kali 4.000. Banyak wis pokoknya. Ya, oke, saya kasih. Tapi ada tapinya dong. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Antuhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi kita harus berduaan dulu. Artinya berbuat zina. Dulu kamu tak nikah gak mau. Saya 1 tahun bayangkan meratapi cinta saya yang tertolak. Ini kamu datang minta duit 100, pinjem duit 120 dinar, tak kasih. Tapi kita harus berduaan. Fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha qalat la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Setelah ketemu berduaan dan saya siap melakukan apa saja yang saya lakukan, dia mengatakan, ittaqillah, hati-hati. Takutlah Anda kepada Allah. Itu ucapan fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi aqaituha. Ketika itu, saya dengar dia mengatakan, kamu tidak boleh dekat-dekat saya kecuali sudah nikah.
takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan seperti petir yang menyambar. Habis itu saya pergi, saya tinggalkan wanita tadi padahal dia orang yang paling saya cintai, dan saya tinggalkan emas sebesar 120 dinar. Saya pergi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bija'a wajhik. Ya Allah, seandainya dulu saya mengerjakan ini ikhlas karena Engkau ya Allah, dan jenengan tahu saya ikhlas karena Engkau ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Maka bebaskan kami, tolonglah kami di tempat ini agar kami bisa keluar ya Allah. Keren. Harusan dengar langsung gitu ya, keren. Fan farajatis sokhroh, maka terbuka lagi pintu guanya dari batu besar. Ghaira annahum la yastati'unal khuruj minha, tapi ternyata mereka bertiga belum bisa keluar. Yang ketiga, Nabi Muhammad menceritakan lagi, wa qala tsalits. Yang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, saya punya banyak pegawai. Seperti jenengan, di hadapan saya ini bos semuanya. Punya banyak pegawai. Fa'ataituhum ajrahum. Pas jatahnya pocokan, saya beri jatah mereka semuanya, upah mereka semuanya. Kalau mungkin kita sekarang pas hari Kamis ini pocokan pasih ini, ternyata satu orang nggak datang, ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu dhahab wa zahab, kecuali satu orang, dia belum datang ke tempat saya, belum ngambil haknya, tapi dia sudah pergi dan saya lost kontak sama dia. Lost kontak itu tidak ada kabar sama sekali, ini kemana orang. Fasamartu ajrahu hatta kafurat minhul amwal. Kemudian saya gunakan jatah hak pegawai saya, misalkan dia pocokannya 1 juta, itu 1 juta saya jadikan untuk muter lagi. Di dalam riwayat yang lain, itu uang dijadikan muter dalam bisnis peternakan. Ternak kambing, ternak ayam. Unta, sapi. Dan ternyata hasilnya kafurat minhul amwal, tidak disangka-sangka, tidak sesuai ekspektasi, hasilnya top, melebihi ekspektasi. Padahal tidak arwis ya. Ono turahan duit, tidak tahu ini orangnya nggak datang-datang, daripada eman-eman, tak muter lagi buat bisnis baru. Ternyata berhasil. Bukan ayam, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sapinya banyak, kambingnya banyak, ontanya banyak. Tahu-tahu faja'ani ba'dahin. Beberapa saat, tahun kemudian datang orang tadi dan dia mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Ya Abdullah, mana hak saya dulu? Saya pernah pergi dan saya belum dapat bayaran. Nah sekarang saya sudah pulang, mana bayaran saya dulu? Pinter di peternakannya. Kalau kita gimana? Langsung 1 juta dan pulang. Fakultu lahu, itu diantar kullu ma tara min ajrika. Ini semua yang kamu lihat, ada kambing, ada sapi, ada onta, ini semua milikmu dulu, hasil dari apa tadi? Gajimu, pocokanmu yang belum diambil. Minal ibil wal baqar wal ghanam war raqib. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi, jenengan aja guyon sampean. Sing genah gitu ya mungkin. Jangan ngejek saya. Wong dulu pocokan saya paling berapa sih? 1 juta. Lah ini kok semuanya ada. La tastahzi bi, la tastahzi bi itu gampangnya jenengan jangan meledek saya. Menan poke? Iya. Faqultu inni la astahzi'u bika. Saya nggak pernah ngejek sampean, temenan, itu jatahi sampean. Ternyata orang tadi lurus lempeng, ambil semuanya. Fa'akhadhahu kullahu. Kemudian dia diambil semuanya. Nggak disisani siti, nggak disisani. Semua diambil ya Allah. Nek jenengan beri, aduh, kil sampean kejem nemen gitu.
Fa'akhadhahu kullahu, diambil semuanya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, tidak meninggalkan apapun. Ambil semuanya. Mungkin kalau ada pakan, sak pakan-pakannya diambil itu. Kalau ada kandang, sak kandang-kandangnya diambil. Ya Allah. Berat deh itu. Berat. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, sekiranya jenengan tahu ya Allah, kalau dulu saya melakukan ini karena Engkau ikhlas, karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka tolong lepaskan kami, bebaskan kami, keluarkan kami dari gua ini ya Allah. Afan farajatis sakhratu fakharaju yamshun. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Keluar, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai, pengajiannya berarti sudah selesai. Saya izin minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Wallahi, banyak pelajaran luar biasa dari hadis ini, dari cerita ini. Beberapa yang bisa saya sampaikan, mungkin masih ada 10 menit lagi. Semoga bisa tersampaikan apa yang penting dari hadis dan cerita ini. Monggo jenengan bisa disambi, diunjuk dan didahariin boten napa-napa. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid As-Safa wal Marwah rahimani wa rahimakumullah. Dari cerita ini, pelajaran yang bisa diambil pertama. Sebelum saya sebutkan, saya ingin ulangi lagi. Tadi ada 3 orang yang masuk gua dan kecepit di gua nggak bisa keluar. Yang pertama berdoa, 2 berdoa, 3 berdoa. Betul ya? Yang pertama dia menyebutkan kebaikan dirinya sendiri. Kepada siapa tadi? Orang tuanya. Yang kedua dia berdoa menyebutkan kebaikan dirinya kepada siapa tadi? Sepupunya, misannya. Kemudian nggak jadi berzina karena misalnya menyebutkan ucapan kamu nggak boleh nyentuh saya kecuali sampai menikah dulu. Yang ketiga, dia berbuat baik kepada karyawannya dengan memberikan seluruh apa yang dia miliki hasil dari upah dan pocoan karyawannya. Itu 3. Ingat-ingat. Nah sekarang Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. 3 orang tadi melakukannya udah lama. Allahumma in kuntu fa'altu hadza. Ya Allah, sekiranya dulu saya melakukan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Berarti dari sini 3 orang tadi melakukannya, amalannya sudah lama. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari hadis ini, pertama, min barokatil a'malil khalisah, di antara keberkahan amal soleh yang dilakukan seorang hamba, keberkahan yang dilakukan saya dan panjenengan berupa amal soleh. Jadi amal soleh yang jenengan lakukan itu barokah, ada berkahnya. Sholat yang jenengan lakukan enten berkahnya. Puasa yang jenengan lakukan enten berkahnya. Hadirnya jenengan ke sini itu ada berkahnya. Tapi kapan kita merasakan keberkahan itu nggak tahu. Makanya kata beliau, di antara keberkahan amal soleh dan amal yang ikhlas dikerjakan karena Allah, itu efek sampingnya, keberkahannya terkadang dirasakan di lain waktu dan di lain tempat. Ulangi ya. Keberkahan amal yang ikhlas dilakukan karena Allah, terkadang itu memberikan efek dampak positif. Dan dampak positifnya terkadang dirasakan di lain waktu. Saya sekarang hadir pengajian, ikhlas karena Allah, kemudian berkahnya ternyata 10 tahun lagi. Apa itu berkahnya? Ya nggak tahu, misalkan ya banyak lah ya contohnya. Saya sholat 5 waktu, berkahnya 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Nah seperti ini yang dilakukan oleh 3 orang tadi. Dia mengerjakannya udah lama, habis itu keberkahannya dilakukan atau diraih saat mereka semua terjebak di dalam gua. Dan ini sesuai dengan kisah yang lain. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan satunya lagi siapa? Khidir.
Mereka berdua jalan-jalan, sudah disampaikan, wahai Musa, pokoknya jangan pernah komentar dengan apa yang saya lakukan. 1, 2, 3, Nabi Musa komentar terus. Di antaranya Khidir ketemu dengan seorang atau ketemu dengan rumah yang hampir ambruk. Akhirnya Khidir membangunkan rumah tersebut. Saya nggak cerita lama-lama, jenengan insya Allah sudah tahu. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan ucapan Khidir, wa kana abuhuma sholihah. Dulu bapak mereka berdua, bapak anak yatim ini adalah bapak yang soleh. Maka Allah melalui Khidir menjaga rumah tadi agar tidak ambruk. Sekiranya rumah itu ambruk dan mereka berdua anak yatim, niscaya mereka akan pergi dan cari rumah yang lain. Padahal peninggalan warisan bapaknya ada di bawah rumah. Sekiranya mereka pergi, maka otomatis peninggalan itu akan ditinggal. Mungkin Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahu nanti setelah mereka besar, di rumah itu ada kanzun, ada warisan milik bapaknya. Tapi karena rumahnya mau ambruk, Allah bangun itu rumah, Allah jaga itu rumahnya melalui Khidir dan Nabi Musa. Jadi enggak jadi ambruk, akhirnya anak tadi tetap tinggal di situ. Tujuannya agar kelak kalau sudah besar, itu hartanya bisa dinikmati oleh dua anak yatim. Allah Ta'ala berfirman tadi Bapak Ibu, wa kana abuhuma sholihah. Bapak kedua anak yatim itu adalah bapak yang soleh. Ibnu Katsir menyebutkan, kalau kita terbetik, kalau jenengan tadi dengar firman Allah, bapak mereka berdua adalah bapak yang soleh. Saya yakin 100% yang terbetik di jenengan, bapak yang dimaksud di ayat ini adalah bapak langsung. Saya punya bapak gitu. Jadi langsung bapak saya. Itu kan kalau bahasa Indonesia disebut bapak. Kalau nomor 2 disebut kakek. Kalau nomor 3 disebut buyut. Nomor 4 enggak tahu ya, situlah pokoknya. Ternyata kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan yang dimaksud bapak di ayat tadi dan bapak mereka berdua orang soleh itu bapak ketujuh. Apa namanya? Kamu tidak tahu ya? Kakek, simbuyut, canggah, ketujuh. Lihat itu. Warisannya, simbahnya yang ketujuh. Allah simpan untuk siapa? Untuk cucunya generasi ketujuh. Kenapa itu? Karena bapaknya dulu orang soleh. Lihat Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini keberkahan, kesolehan orang tua. Bisa jadi saya soleh seperti ini, jenengan soleh seperti ini, jenengan mau hadir di pengajian, padahal kalau mau ngaca dulunya, ya Allah, alhamdulillah, Mas Soleh malam hari ini saya bisa ngaji, padahal dulu kayaknya nambah masjid aja mungkin nggak pernah. Bisa jadi itu kesolehan dan doa bapak-bapak jenengan. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang ke-1 ya. Banyak orang tua yang bekerja capek. Jenengan kerja capek ya. Mungkin di sini yang dengar pengajian ini di luar banyak yang kerjanya di sini itu kan sama seperti bojong. Jahit. Kalau menjahit itu biasanya berangkat jam, ya nggak ada jamnya. Semakin banyak ya semakin banyak bayarannya. Cuman kan wajarnya itu ya jam 8 sampai asar istirahat, nanti ba'dal isya atau jam 7 garap lagi sampai sak blengere. Kan gitu. Biasanya gitu. Ditanya, Pak jenengan kesel napa mboten kerja panjang seperti itu? Yo kesel tat. Lah kok semangat? Sprimaneng nggo anak bojo. Kan seperti itu. Ditanya capek, kadang nggak usah ditanya. Saya ketika capek kerja membombongi awake dhewe biar semangat kerja. Saya capek seperti ini, gue sopo maneng nek orang gue anak semangat, akhirnya semangat lagi, ngenjotnya gerernya semangat lagi, motongnya semangat lagi. Anak gue cuma menunggu di rumah. Nah, seperti itu kadang kita lakukan dalam masalah duniawi. Coba kita lakukan seperti itu dalam masalah ibadah.
Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Salat malam itu capek, ngantuk, betul. Sekelas sahabat Nabi Muhammad aja capek salat malam. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud ketika merasakan capek salat malam, dia salatnya di samping anaknya yang masih kecil. Semangat lagi. Pak salat menanan bengi-bengi nggo kowe le. Bapak berusaha dadi wong sing soleh, muga-muga besok kowe juga dadi wong sing soleh. Karena kesolehan orang tua, keberkahan kesolehan orang tua itu akan diberikan juga kepada seorang anak. Terkadang Allah menjaga anak, menjaga keturunan itu karena kesolehan orang tua. Maka dari sini bentuk keberkahan amal soleh itu terkadang munculnya bukan sekarang, tapi bisa jadi di waktu lain dan di tempat yang berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pelajaran kedua, pentingnya punya teman yang soleh. 3 orang masuk jalan-jalan, 1 tok sing soleh. Saged medal niku saking gua mboten, enggak bisa. Yang 1, ya Allah saya punya amal soleh A, B, C. Yang kedua, apa amal soleh aku? Piye? Salat. Aku salat batal. Ya Allah. Ngaji. Aduh, enggak tahu. Nah terus lah ya apa? Aku bingung ya. Lihat itu. Kalau 2 yang soleh, 1 enggak soleh, nggak bisa keluar juga. Tapi alhamdulillah semuanya jadi soleh. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jangan dipikir cuman deket-deket orang yang jelek kemudian tidak tertular. Apel yang sehat jejeran sama apel yang bosok, nempel, sing sehat jadi bosok. Coba kalau dipisah, kan nggak bosok itu. Tapi kalau apel yang nggak bosok, sehat lah bahasanya, kemudian nempel dengan apel yang bosok, ulernya, bakterinya nempel sama. Kalau kita baik, sudah baik, jangan deket-deket sama yang gak baik-baik. Nanti nempel. Dan walaupun niatnya insya Allah saya akan mewarnai dat, tapi yang terjadi terwarnai, bukan mewarnai. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi perlu filter. Ya, pentingnya teman yang soleh. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang disebut dengan istilah tawassul, meminta kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang kita lakukan. Jenengan sudah seperti itu, kalau belum lakukan. Ya Allah, sebutin amal soleh jenengan. Kalau punya, ya insya Allah punya lah Mesir, masa nggak punya ya. Ya, apa saja monggo terserah, sebutin apa saja. Jenengan ketika punya sesuatu dan sesuatu itu mendesak, di antara cara agar kepinginan kita itu dikasih sama Allah, caranya sebutin amal soleh yang kira-kira kita punya dan kira-kira itu amal soleh yang berat kita lakukan. Ya Allah, saya jane kurang pengin kajian. Izin Pak mangkat kajian, wedi diomong wong, tapi saya paksa untuk bisa pengajian. Kalau jenengan tahu ya Allah, amal itu ikhlas ya Allah, mudahkan saya untuk mocoi karyawan saya besok hari Kamis ya Allah. Kan nggak ada yang tahu, contoh kan bisa saja. Nah, contohnya memang dibuat pas karena saya sampaikan di tempatnya pas. Kalau saya bilang seperti ini di Pekalongan enggak pas, karena orang Pekalongan ada yang mocoi di hari Kamis. Dan ini seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jenengan mungkin pernah dengar Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu lihat itu. Ini ayat juga seperti yang diceritakan Nabi Muhammad. Ya Allah, saya pernah dengar ada seseorang yang mengajak saya untuk masuk Islam. Dan saya masuk Islam ya Allah. Saya beriman ya Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampuni dosa saya.
Sebelum minta, dia sebutin amal solehnya. Apa amal solehnya? Beriman. Sama orang tadi, 3 orang sebelum minta, dia sebutin seluruh amal solehnya. Dan silahkan lakukan hal tersebut Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini, penting juga jangan pernah bosan memberikan nasihat baik kepada orang. Dari mana diambil? Dari perempuan tadi. Ketika datang kepada laki-laki tadi untuk pinjam 120 dinar dan dikasih tapi dengan syarat, dengan terpaksa dia mengatakan iya. Tapi dia tidak pernah bosan untuk mengingatkan laki-laki tadi walaupun sudah di ujung tanduk, sudah mepet, sudah injury time, sudah ketemu. Dan tadi laki-laki tadi saya mengatakan saya siap untuk melakukan apa saja kepada perempuan tadi. Di injury time itu tetap gak pasrah. Hati-hati, takut jenengan sama Allah Ta'ala. Itu langsung hidayah datang. Saya tinggalkan perempuan tadi dan saya tinggalkan emas untuk perempuan tadi. Tobat langsung saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pelajarannya, apapun yang kita rasakan, problematika apapun yang kita rasakan, jangan pernah bosan untuk minta sama Allah. Itu kalau problematika yang kita minta sama Allah. Kalau kita punya anak, kalau kita punya orang teman saudara, kalau kita punya tetangga, dan dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang kita pelajari, sampaikan, nasihati, dan jangan pernah bosan. Terus nasihati sampai sak kenone hidayah. Dan ini pernah terjadi di sebuah kisah nyata. Ada seorang ibu yang tinggal sendirian, single parent ya. Single parent itu maksudnya sendiri, janda, ngurusi anak-anaknya sendiri. Suaminya sudah meninggal dunia. Punya anak 5, laki semua. Ya nggak disebutin laki semua, pokoknya punya anak 5. Yang 4 wis dadi wong. Sing siji belum jadi wong. Jadi ngopo sih? Nggak tahu. Oh, belum jadi orang lah. Maksudnya belum jadi orang itu ya kalau kata orang ayam nek ngendok ya ono siji sing dadi uwuk gitu ya. Oh dilalah ini yang uwuk. Bukan ya, bukan. 4-nya sukses. Tapi qadarullah 4 sukses ini tinggalnya jauh di luar kota. Yang bareng sudah bunyi. Yang bareng sama ibunya yang ngukang tadi. Tiap malam khamr, pulang ke rumah sambil tenggeng. Ibunya sendirian sudah sepuh bukai pintunya. Yang mapah orang tua, mapah anaknya. Kemudian ditaruh di tempat tidurnya. Habis itu dibukain bajunya. Habis itu dicuci mukanya. Dicuci mulutnya agar tidak bau lagi. Besoknya bangun seger lagi. Marahi ibunya lagi. Bentak-bentak ibunya lagi. Malam-malam khamr lagi. Pulang ibunya seperti itu terus. Tapi ibunya setiap malam tidak pernah bosan doa terus sama Allah. Sampai terakhir mau meninggal dunia, ibunya panggil itu anak le. Kakang-kakangmu di luar kota kabeh. Mungkin ibu mau meninggal dunia. Mosok kowe Pak kopi terus nih. Nek ibu meninggal, sapa sing Pak ngurusi kowe nek bengi bali mendem. Itu langsung teng seperti kena sambaran petir. Ya mungkin ini bahasa yang saya bahasakan akan jenengan paham. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke Pak mendem terus, sapa sing Pak ngurusi kowe? Pak kopi terus. Nah itu seperti petir dan dari situ akhirnya dia dapat hidayah. Akhirnya tolong bantu ibu mengucapkan la ilaha illallah. Dibimbing itu anaknya. Anaknya yang ngukang tadi. La ilaha illallah. Ibunya bilang la ilaha illallah, meninggal dunia. Yang ngukang tadi itu ternyata yang mentalkan ibunya mengucapkan la ilaha illallah. Habis itu taubat. Tutup semua masa jahiliyahnya menjadi orang yang baik. Terakhir injury time. Mosok ke Pak Kopi terus langsung taubat. Maka jangan pernah bosan dan jangan pernah merasa putus asa. Wis koyo ora bisa tak ngandani anakku tak angel pok. Jangan pernah bosan. Terus apapun kesempatannya sampaikan kepada orang yang ingin kita nasihati. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.